Terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang proyek dana usaha yang berjudul Abon Roa Kawanua. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Alvisiano Gansareng, NPM 1943760, Alter Yancaruntu 1943743, Deborah Jessica Kolibu 1943741, Ferdinand George Palit 1943743, Kere Meirina Juliana Beatrix 1943742, Widya Ningrum 1943727. Nama saya Deborah Jessica Kolibu, NPM 1943741, latar belakang. Pada saat ini banyak sekali masyarakat yang lebih menyukai makanan siap saji dengan rasa yang enak dan berkualitas. Untuk memenuhi permintaan masyarakat tersebut, harus diciptakan suatu kegiatan usaha yang sifatnya kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing yang tinggi sehingga dapat menarik perhatian masyarakat untuk membeli produk yang kita tawarkan. Salah satu makanan yang diminati adalah ikan abon roa. Kami dari kelompok 2 ingin mempromosikan abon roa sebagai makanan yang sudah terkenal dengan cita rasa yang spesial. Visi, misi, dan tujuan kami yaitu menjadikan ikan abon roa sebagai makanan yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat dan akan menjadikan salah satu kuliner yang sukses di Manado dengan omset yang tinggi sehingga dapat membuka cabang yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan sampai menembus pasar internasional. Menyajikan ikan abon roa dengan rasa yang lezat dan dengan promosi yang menarik serta pelayanan yang sangat memuaskan bagi konsumen. Tujuannya agar ikan abon roa mencapai target pasar ke seluruh kota Manado atau keluar kota lainnya. Nama Kere Meirina Juliana Beatrix, NPM 1943700-242. Pengertian ikan roa atau ikan julung-julung. Ikan julung-julung adalah ikan laut jenis ikan terbang yang dapat ditemui di perairan laut utara Pulau Sulawesi sampai dengan Kepulauan Maluku. Di daerah Sulawesi Utara, ikan julung-julung biasa dikenal dengan ikan roa. Keistimewaan masakan ikan roa adalah sensasi perpaduan rasa ikan laut yang sudah diasapkan dengan rasa pedas yang menjadi ciri khas masyarakat Celebes. Ikan roa asap ini sering diolah menjadi berbagai jenis makanan siap saji seperti abon roa maupun sambal roa. Khusus di kota Manado, sambal roa sangat digemari bila dimakan bersama dengan makanan khas Manado yaitu tinutuan atau bubur Manado. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Widya Ningrum. Saya akan memaparkan presentasi dalam slide nomor 6 yang terdapat di dalam bab 2. Profil. Salah satu makanan siap saji adalah ikan abon roa. Oleh karena itu, ini dapat menjadi peluang usaha bagi kami untuk menjual ikan abon roa yang enak namun dengan harga yang terjangkau oleh semua kalangan. Agar rencana mendirikan usaha ini berjalan dengan lancar, kami menyusun beberapa strategi pemasaran produk. Strategi yang kami gunakan yaitu segmenting, targeting, dan positioning, yang merupakan suatu proses dalam pemasaran sebuah bisnis atau usaha. Segmenting, pembeli sebagai target yang akan dicapai, yaitu produk ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari masyarakat dengan tingkatan yang berbeda. Targeting, target pasar yang dibidik adalah pada warga asing atau turis dan kalangan pekerja atau pelajar yang tinggal di tempat kos. Sedangkan positioning, kami berinovasi dengan cara menambahkan bahan baru yang membedakan makanan ini dengan yang sudah ada di pasaran. Nama Ferdinand George Palit, nomor pokok mahasiswa 19437000423. Selanjutnya analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha. Kami mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing melalui analisis ini. Yang pertama, strength atau kekuatan,
Rasa percaya bahwa produk ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas karena produk yang kami buat ini mempunyai kualitas yang cukup tinggi karena memiliki SDM dengan etos kerja yang baik, harga pokok ekonomis, harga produk ekonomis, inovasi rasa yang berbeda dengan produk lain, penampilan yang unik dan menarik, bebas dari bahan pengawet, dan pembuatan yang higienis. Yang kedua, weakness atau kelemahan antara lain kurangnya modal dalam menjalani usaha ini, produk tidak tahan lama, produk mudah ditiru, harga bahan baku tidak stabil, dan banyak pesaing di lingkungan. Berikutnya, opportunity atau peluang. Produk ini memang sudah ada di kalangan masyarakat. Akan tetapi usaha abon roa ini berbeda dengan abon roa yang biasa. Kenapa berbeda? Abon roa ini produk hasil modifikasi sehingga menjadi produk baru serta menarik dan dapat bersaing dengan makanan-makanan modern. Dan yang terakhir, threat atau ancaman yang dapat timbul dari usaha ini antara lain pesaing tidak sehat, pesaing menjual harga lebih murah, dan bahan baku tidak stabil. Berikutnya kita masuk dalam organisasi dan tenaga pelaksana yang di dalamnya ada pimpinan utama. Nah, fungsi dari pimpinan utama itu memimpin dan bertanggung jawab menjalankan usaha yang di dalamnya merencanakan, mengembangkan, dan mengelola usaha, menyusun dan menetapkan berbagai strategi-strategis untuk mencapai visi dan misi. Nah, berikutnya ada bagian operasional. Bagian operasional dia bertanggung jawab atas manajemen tenaga kerja, produktivitas, dan kontrol kualitas secara efektif dan efisien. Seorang manajer operasional juga harus terlibat dalam mengawasi produksi dan penyediaan barang. Berikutnya bagian personalia. Nah, bagian personalia ini dia melakukan kegiatan sosialisasi atau pengenalan produk dan menyiapkan perjanjian kerja dengan karyawan. Berikutnya ada bagian keuangan. Nah, bagian keuangan bertanggung jawab dalam pencatatan dan pengumpulan data-data atau bukti transaksi dalam kegiatan usaha dan menyusun bukti-bukti laporan secara baik. Nah, berikutnya ada bagian produksi. Bagian produksi ini dia bertanggung jawab terhadap kegiatan produksi berlangsung secara lancar dan efisien dalam memenuhi target produksi. Dan yang terakhir, bagian pemasaran. Bagian pemasaran ini fungsinya seperti apa? Dia melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperlihatkan tren pasar dan sumber daya usaha, yang di dalamnya mengikuti perkembangan pasar, terutama produk sejenis dari pesaing, dan perencanaan analisis peluang pasar. Perkenalkan, nama saya Alvisiane Gensareng, NPM 194370260. Saya akan memaparkan tentang proses produksi cara pembuatan ikan abon roa. Kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan produksi yaitu pertama, mengembangkan ide pembuatan produk, yaitu dengan membaca kebutuhan konsumen terhadap sebuah produk yang sedang populer yaitu kuliner. Yang kedua, melalui bagian produksi, kami mulai menentukan bahan baku penunjang. Bahan baku penunjang selain bahan baku utama, dalam hal ini kami melakukan survei ke pasar untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif dasar pasar. Yang ketiga, proses produksi dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang mengedepankan asas higienis, di mana agar terciptanya kepercayaan
terhadap konsumen akan produk yang akan kami pasarkan. Yang terakhir, menyusun laporan keuangan. Tahapan ini dilakukan untuk membuat sistem manajemen yang baik dalam kegiatan usaha. Jika penanganan keuangan tersusun dengan baik, maka semua kegiatan produksi akan berjalan lancar dan maksimal. Kemudian, cara pembuatan ikan abon roa mulai dari alat, bahan, dan proses pembuatan. Alat yang digunakan yaitu pisau, kompor gas, wajan gorengan, baskom, dan sendok. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu ikan roa segar, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, jeruk nipis, kentang, kacang tanah, botol plastik untuk abon roa, plastik, dan bumbu penyedap. Untuk proses pembuatan ikan abon roa ini pertama dilakukan, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Ikan roa tersebut terlebih dahulu dibersihkan, kemudian diberi jeruk nipis, selanjutnya direbus. Jika sudah matang, ikan roa tersebut disuir-suir. Bagian kepala, ekor, dan tulangnya dipisahkan. Panaskan minyak dalam wajan, tumiskan bawang merah dan bawang putih yang sudah ditumbuk halus terlebih dahulu. Masukkan cabai, jahe yang sudah ditumbuk halus secara bersamaan sampai matang dan tercampur rata. Kemudian, masukkan ikan roa yang telah disuir-suir sebelumnya. Setelah tercampur rata, dimasukkan kentang dan kacang yang sudah digoreng. Selanjutnya, diberi bumbu penyedap untuk menambah rasa, aduk rata, kemudian angkat dan sajikan. Selanjutnya, saya Alter yang Ceruntu NPM 194370433 rencana usaha di mana ada anggaran dan pembiayaan. Dapat kami presentasikan di sini bahwa modal yang dibutuhkan untuk usaha abon roa Kawanua ini berjumlah 100 juta rupiah yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, di mana biaya tetap sudah kami kalkulasi yang meliputi sarana, perizinan, kemudian sistem dan sebagainya berjumlah 85 juta rupiah. Sedangkan biaya variabel yang merupakan biaya bahan baku untuk produksi abon roa Kawanua ini berjumlah 15 juta rupiah. Dengan sharing profit yang kami tawarkan pada usaha ini yaitu 65% dan 35% net dikurangi dengan biaya-biaya. Setelah kami mengadakan perhitungan untuk biaya produksi, anggaran, dan biaya-biaya yang lain, maka harga pokok penjualan adalah sebesar Rp50.000 per botol untuk kemasan abon roa 100 gram. Dan kapasitas produksi per hari sudah dihitung sebanyak 6 kg dengan menghasilkan jumlah unit sebanyak 60 botol dengan kemasan 100 gram. Margin penjualan yang kami tetapkan untuk periode awal ini yaitu sebanyak 25%, sehingga harga jual per botol yaitu 62.500 dan kami perkirakan omset per hari adalah 3.750.000 rupiah, yaitu 62.500 dikali 60 botol. Dan kalkulasi perhitungan break even point atau balik modal yaitu kita harus menjual sebanyak 8.000 unit untuk kemasan 100 gram dengan perhitungan 60 botol atau 60 unit per hari, atau secara value kita harus mencapai penjualan 500 juta rupiah. Dan itu setelah dihitung maka payback periodnya
kita membutuhkan waktu kurang lebih 133 hari atau 4-5 bulan ke depan. Dan sistem kerjasama yang kami tawarkan di sini ada 4 jenis, yaitu full board, di mana investor dapat menanamkan 100% dari seluruh biaya dan anggaran produksi. Atau yang kedua, sistem kerjasama operasional, di mana investor dapat menanamkan dan menyediakan tempat untuk atau fasilitas untuk produksi dan menanamkan modal usaha yang ditentukan dan disepakati bersama. Kemudian yang ketiga, sistem berupa pinjaman dalam kurun waktu tertentu untuk pengembalian pinjaman beserta dengan bunganya. Dan yang keempat, sistem saham yang akan dihitung dalam kurun waktu atau periode tertentu dengan sharing profit 65 dan 35% dikurangi biaya-biaya. Perkenalkan, nama saya Alfisiane Gensareng, NPM 1943700-260. Jadi kesimpulannya yaitu usaha dagang Abon Roa Kawanua ini merupakan brand produk yang dibuat oleh kelompok kami yang memiliki pengalaman, di mana kami membuat produk ini atas dasar survei pasar serta melakukan analisa terhadap kebutuhan Abon Roa dari sumber-sumber seperti rumah makan dan toko oleh-oleh di Kota Manado. Selain itu, merupakan sebuah peluang bisnis yang menjanjikan di Kota Manado yang terkenal sebagai kota kuliner. Karena itu, kami sangat berharap ada investor yang dapat membantu dari segi permodalan agar produk ini dapat dikemas lebih menarik lagi dan dapat menggunakan sistem pemasaran yang profesional sehingga hasil yang dicapai lebih maksimal. Untuk sarannya, diharapkan usaha ini dapat dijalankan secara berkelanjutan dan menggunakan strategi pemasaran yang lebih baik, yaitu dengan memperluas jaringan penjualan. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2.